Hey teman-teman, ketemu sama saya Peter Zambia aka Mas Coklat atau orang Zambia di Indonesia. Guess what, hari ini ada teman dari Afrika, khususnya di Ethiopia. Selamat datang. Terima kasih banyak. Yeah, I'm so happy to see you hari ini. Saya senang sekali. Saya juga senang sekali. Ini hampir 1 tahun kita janji. Bukan, mungkin setahu saya sih, mungkin 7 bulan. 7 bulan? Ya. Bukan, ini kalian 1 tahun. Bukan. Mau ketemu dengan dia karena sibuk dia. Aduh. Ya, sibuk dengan tesis. Oh ya. Belajar, ya ada kuliah. Ada kuliah. Iya. Wow. Tapi luar sekarang biasa. sudah selesai. Sudah selesai. Santai aja. Santai terus. Iya. Bagi orang-orang yang tidak kenal dengan kamu, tolong perkenalkan diri kepada teman-teman saya. Oke, teman-teman. Hai. Nama saya Lucky Peter. Saya asal dari Ethiopia, Afrika Timur. Saya S2 di UNAIR, ambil hubungan internasional. Tapi saya sudah lulus, tapi maunya pulang ke negara saya. Wow, mau pulang? Iya. Jadi kamu sudah 3 tahun di Indonesia? Ya, sudah 3 tahun. Wow. Bagaimana pengalaman kamu di sini di Indonesia? Ada yang bagus, ada yang buruk. Ya, tapi kalau saya mau umumkan, ada beberapa hal yang saya dapat pengalaman yang bagus. Wow, luar biasa. Ya. Pengalaman yang buruk apa itu? Menurut kamu? Mungkin buruk itu ya ketika saya sini ada beberapa hal belum saya bisa adapt. Contohnya panas sekali kan? Panas sekali di sini. Dan itu buat saya sakit. Oh ya? Itu ya mungkin pengalaman buruk saya. Dan ada dikit-dikit culture shock. Culture apa itu culture shock yang kamu mengalami di sini? Culture shock itu apa? Biasanya mungkin orang Afrika dan orang Eropa kami nggak suka tanya yang itu diri atau private kan? Private, ya. Ya kalau di Indonesia nggak apa-apa. Tapi ketika teman saya tanya saya yang itu private sekali, saya selalu Iya, memang kamu sudah menikah, kamu umur berapa itu sangat ribet buat orang-orang asing ya. Mungkin ada juga mau marah. Mau marah ya. Kalau contoh di negara saya khusus cowok, kamu nggak harus kalau kamu nggak mau menikah dengan dia, nggak harus nanya umurnya berapa, nggak menikah. Sepertinya kita lihat itu secara ofensif. Ofensif. Iya. Oh, iya betul. Oke. Sebelumnya kita berbicara tentang Indonesia, kita ayo lanjut ke hal-hal di Ethiopia. Jadi kamu dari Ethiopia. Ethiopia itu salah satu negara yang belum pernah dijajah. Terus bagaimana itu bisa manfaat negara kamu seperti ekonomi dan lain-lain? Bagaimana? Freedom itu mandiri itu bukan hanya Ethiopia kan? Ini orang Afrika. Karena kita bangga. Dan itu kenapa orang yang dari Western atau Barat? Iya, Barat. Mereka sudah tahu orang yang lain percaya yang mereka superior, kan? Tapi yang Ethiopia tidak dijajah oleh orang negara Barat, itu buat kita orang Afrika semuanya bangga. Ya, itu simbol, itu sangat signifikan. Saya tahu 2 negara di Afrika yang belum pernah dijajah. Ethiopia dan Liberia. Jadi kalau seperti itu, di sana pakai bahasa apa? Karena di negara saya dijajah oleh Inggris.
kita sering pakai bahasa Inggris, itu bahasa resmi. Kalau di sana pakai bahasa apa? Kami punya apa? Kalau khusus bahasanya bahasa Amharic, bahasa nasional. Tapi kami juga pakai bahasa Inggris untuk belajaran di kuliah, universitas. Semuanya harus di dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris sudah bahasa internasional kan? Kalau secara nasional kami pakai bahasa Amharic. Selain juga ada beberapa suku, beberapa bahasa juga lebih 56. Di Ethiopia ada berapa suku-suku di sana? Lebih, setahu saya lebih 85. 85. Wow, banyak ya? Iya, banyak. Lumayan banyak. Iya. Berapa provinsi yang ada di negara kamu? Secara politik yang kategorinya 9. Apa? 9 state. State, bukan provinsi? Iya, state. State itu punya apa? Presiden diri, military juga diri, dan constitution juga. Tapi Ethiopia sekarang ikut apa? Federalisme. Itu apa? Ada federal government dan juga regional government. Jadi di Ethiopia bukan republik? Bukan. Federal, ya, republik tapi federalis. Federalis. Ini benar atau salah? Di Ethiopia ada prime minister perempuan, ibu. Ya, presiden. Dia presiden atau prime minister? Presiden. Wow. Ya, dan juga beberapa contoh prime minister Ministry of Health. Kementerian. Ya, apa itu? Kementerian, Ministry. Dan juga mayor Addis Ababa perempuan. Ada beberapa. Ministry of Transport juga perempuan. Ya. Mungkin nanti kamu jadi presidennya. Saya maunya diplomat. Iya. Sama seperti saya. Mungkin ikut ya. Iya. Apa ibu kota di sana? Ibu kotanya namanya Addis Ababa. Addis Ababa. Apa yang menarik di Addis Ababa? Addis Ababa menarik itu soalnya Addis Ababa nggak ibu kota hanya Ethiopia, ibu kota Afrika. Ibu kota Afrika? Iya. Serius? Ya, kami bilang capital city of Africa karena apa? Ketika ada Pan-African movement. Itu Haile Selassie, dia kumpul Pan-African, orang Pan-African sepertinya Nelson Mandela, Kwame, dan juga Mugabe. Ya, itu karena apa? Head of Quarter of African Union di Addis Ababa karena Ethiopia kontribusikan untuk publish Pan-Africanism. Tadi kamu sebutin tentang Haile Selassie. Siapa Haile Selassie buat orang-orang yang menonton ini baru dengar Haile Selassie? Siapa Haile Selassie? Haile Selassie itu Raji. Iya. Raji atau Raja? Raja Ethiopia. Iya, Raja. Dia raja sampai 74 kalau saya nggak salah. 74. Iya. Setelah itu Ethiopia government itu military. Sebelumnya kingdom imperial state. Dan dia juga Rastafarian. Iya. Kenapa mereka maunya karena dia kontribusikan untuk African freedom, to fight colonialism. Itu dia juga fight slavery, anti-slavery. Iya. Sepertinya di Ethiopia ada banyak sejarah dan sejarahnya panjang ya. Iya. Wow. Sudah negara tua. Ya memang itu negara tua yang belum pernah dijajah. Iya. Terus saya tahu
Ethiopia dan Eritrea itu negara tetangga. Dulu satu negara kan? Betul. Kenapa terpisah? Saya sangat penasaran, kenapa? Ya, itu pertanyaan orang Eritrea dan orang Ethiopia juga. Iya. Walaupun perang itu sudah ada perang? Ya, dulu enggak ada, tapi ketika mau mandiri. Okay. Tapi bukan itu secara civil war. Okay. Tapi itu kalau di ilmu kami HI hubungan internasional itu namanya proxy war. Ada intervensi dari luar negeri, sepertinya Mesir. Dan ada dari Middle East juga. Tapi secara historik, kenapa Eritrea mau terpisah dari Ethiopia? Ya, walaupun Ethiopia what's that meaning? Itu. Ya, itu sudah beberapa negara coba untuk jajah Ethiopia, seperti Britain, Turki dan Libya. Ada beberapa negara, tapi Ethiopia semuanya kuat sekali karena state-nya kuat sekali dulunya. Tapi Haile Selassie dia kasih region Eritrea untuk Italy, dan Eritrea sudah dijajah oleh Italia. Jadi Italia menjajah Eritrea. Tapi yang kasihnya siapa? Haile Selassie. Untuk dapat bantuan weapon. Ya, tapi kalau enggak bisa juga fighting kan? Bisa. Berperang. Tapi dia enggak mau karena itu mereka sudah punya historically pain. Kalau kesakitan. Kalau kita Ethiopia, kenapa hanya dia mau Eritrea dijajah, walaupun darahnya yang lain sudah mandiri. Ya. Wow. Itu ya, kalau sekarang juga ada orang Eritrea di Ethiopia, orang Ethiopia di Eritrea, enggak ada sama benci. Ya, tidak ada benci. Enggak ada. Semua tapi itu cinta-cinta sendiri. Ya, itu political war. Iya. Dan juga beberapa orang yang enggak sign referendum. Tangan. Ya, yang itu elite wars. Iya. Tapi masih sekarang di 2018 sudah peace sudah damai. Ya, sudah damai. Sekarang Ethiopian Airlines mulai ke Eritrea, Eritrean Airlines ke Ethiopia, sudah mulai diplomatic relationship. Kalau saya senang kalau kami bisa bersama sepertinya dulu. Kenapa? Setelah Eritrea terpisah, Ethiopia menjadi negara yang nggak punya landlocked. Ya. Dulunya Djibouti juga bagi Ethiopia. Serius? Iya. Tapi dulu Raja Ethiopia kasih untuk French company. Tapi di dalam proses itu juga menjadinya negara terpisah. Wow, luar biasa. Jadi kamu bilang Ethiopia landlocked country. Tidak ada laut atau lautan. Ethiopia salah satu negara yang besar. Ya, besar. Jadi benar. Apa yang drive the economy kalau tidak ada laut atau pelabuhan? Tapi kalau tidak ada pelabuhan itu apa yang signifikansinya mungkin ketika ekspor dan import kan harus bayar beberapa perang. Itu kalau ekonominya yang paling dependen itu agriculture. Iya. Itu dan juga ada maunya industrial. Sepertinya Ethiopian Airlines tapi yang paling itu agriculture. Ethiopian Airlines itu salah satu airline yang sangat besar di Afrika. I must say mungkin itu nomor 1.
Iya, benar. How does that benefit Ethiopia? Kalau kami orang Ethiopia selalu terlihat dari kontinen benua. Ya, benua. Benua ya. Ethiopian Airlines itu namanya The New Spirit of Africa. The New Spirit of Africa. Ya, itu salah satu simbol juga. Kalau ada beberapa hal yang tentang Afrika, yang di sosial media juga selalu berita negatif kan? Iya, negatif. Dan juga kalau ada sesuatu mungkin orang pikir itu di bantuan dari luar negeri. Iya. Tapi enggak, kalau Ethiopian Airlines semuanya kontrol oleh Ethiopian government, pemerintahan Ethiopia. Yeah. Pilotnya juga semuanya orang Ethiopia, hostesnya juga orang Ethiopia. Kalau itu manfaatnya, kalau kita bisa mau mengkuatkan company sesuatu sendiri bisa. Wow. Itu dan secara ekonomi yang itu profitable kan? Yeah. Setahu saya Ethiopian Airlines itu secara di dunia yang keempat. Iya. Destination, the largest. Itu juga ada kesempatan untuk dapat bekerja dan juga ini bangga ya. Iya, karena di Afrika terutama Ethiopian Airlines juga ada training untuk pilots dari beberapa negara Afrika. Ada school juga untuk mengajar. Kalau mau menjadi pilot ya? Iya, itu ada international school. Terus orang-orang Ethiopia keturunan dari mana? Karena mungkin banyak orang ketika lihat kamu pertama kali mereka pikir kamu dari Indonesia Barat. Iya. Ya, seperti saya, mereka pikir saya dari Indonesia Barat. Mungkin kamu juga kan? Tapi siapa yang bilang orang Afrika hanya berkulit hitam? Ini kepikiran banyak orang Indonesia dan banyak orang pikir seperti semua orang Afrika hitam. Kalau contohnya di Indonesia juga orang Jawa, setahu saya berkulit dark skin itu gelap. Mereka nggak putih kan? Ya. Kalau di India juga ada lebih hitam dari kamu. Tapi itu kata white dan black itu ada politiknya juga. Kalau really kalau kita ngomong black, hitam dan putih, nggak ada hitam orang hitam, nggak ada orang putih. Iya, true. Iya, kalau kulitmu nggak sama ini. Iya. Kalau ini benar-benar hitam. Tapi kulit ini manusia, ya. Dan juga asli saya karena Ethiopia itu sudah negara tua kan? Iya. Mungkin saya nggak tahu ada kecampuran. Kita harus lihat histori atau sejarah. Gak manusia semuanya pindah kemana-mana. Tapi saya percaya saya orang Afrika, keturunan Afrika. Ya, Afrika itu diverse kan? Ada perbedaan kulit, rambut. Ya, itu. Ya, betul sekali. Ya, saya bangga karena saya orang Afrika. Wah, nice. Nggak pernah daud. Wow, interesting. Oke, saya udah dengar banyak tentang Ethiopia. Sekarang mau dengar pengalaman kamu di Indonesia. Terus apa yang membuat kamu datang ke sini dan apa yang memotivasikan kamu kunjung Indonesia? Ya, soalnya yang pertama itu saya maunya S2. Nggak ada di negaramu ini pertanyaan banyak di sini, tapi ada sih. Tapi menarik di sini atau kenapa saya ke sini? Ada beberapa pengalaman. Contohnya saya tahu
introduce dengan international student dari berapa negara, dari Asia, dari Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan juga itu untuk saya menarik sih. Secara saya mahasiswa internasional kan, saya bisa menghafal atau bisa memahami apa perbedaan dengan Indonesia dan Ethiopia, dan juga mungkin kalau saya mau informasi harus dapat tentang Zambia dari kamu kan? Iya betul. Karena di social media ada beberapa hal yang manipulated atau dan yang negatif, yang tapi palsu. Ketika kita lihat secara lihat, if we see with our real eyes, ya itu menarik. Oke. Sebelum saya kesini, saya di website internet sudah membaca tentang Indonesia. Saya sudah lihat, alami Indonesia itu indah sekali kan. Saya suka karena ini ada itu pantai dan maunya juga itu. Tapi yang pertama itu untuk akademik. Iya. Wow. Bahasa Indonesia kamu sudah bagus. I admire bahasa. It's very good. Terima kasih. Terus kamu udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Kalau secara akademis saya belajar mungkin 8 bulan. 8 bulan. Iya. Oke. Tapi untuk saya maunya belajar bahasa Jawa. Maunya belajar bahasa Jawa juga, tapi saya nggak dapat kesempatan. Karena saya sibuk dengan kuliah dan nggak ada waktu untuk berbicara dengan orang Surabaya. Orang Surabaya. Iya. Tapi bisa sedikit. Wow. Apa itu? Opo itu? Saja betul. Iya. Monggo, sami-sami. Hanya dikit-dikit. Matur nuwun. Iya. Jadi pertama kali kamu datang di sini, apa yang kamu merasa sangat beda dari negara kamu dan di Indonesia tentang budaya dan lain-lain? Budaya ada yang hampir sama, dan juga ada beda, kan? Yang kesamaan itu apa? Sepertinya di sini kamu harus menghormati orang tua, itu juga sama di Ethiopia. Dan orang Indonesia itu friendly, itu juga sama. Orang Ethiopia juga easily to social level. Ramah. Tapi ketika yang paling buat susah untuk saya cuacanya Surabaya. Surabaya. Karena saya tinggal di ibu kota Addis Ababa. Addis Ababa itu kalau kamu pernah di situ, cuacanya bagus sekali. Iya. Malamnya dingin sekali dan pagi. Kira-kira kalau dingin berapa temperaturnya? Temperaturnya yang paling panas itu mungkin 16. 16? Iya. Itu panas? Panas. Yang serius? Kalau di musim hujan itu sangat dingin. Wow. Kalau dingin berapa? Kalau dingin sampai 7 degree Celsius. Yeah. Wow, sampai very cold. 9. Wow. So, kamu sudah kemana saja di Indonesia? Saya sudah ke Banyuwangi. Tapi banyak loh. Mungkin saya hanya bicara yang start remembering. You mean memories? Yang saya ingat aja ya. Jogja sudah. Itu Bromo sudah. Bromo. Mungkin 2 kali. 2 kali? Iya. Oh, kamu suka di sana ya? Oh, suka karena cuacanya bagus. Okay. Malang, Batu,
Jember. Jember, ya. Jauh. Ya, dan Tuban 2 kali. Oke. Ya, Banyuwangi juga 2 kali. Saya ke sana. Yang apa ya? Di mana? Madura. Madura. Iya. Madura di mana? Madura ke pantai. Itu pantai apa? Pantai, saya lupa namanya. Karena sudah lama. Sudah lama. Lebih 2 tahun. 2 tahun Iya. yang lalu. Tapi saya juga setelah kami book hotel untuk Lombok. Ya, Lombok. Tapi ada gembang kan? Gempa. Ya, gembang earthquake. Earthquake. Ya, karena Gempa. ya. Karena itu kami nggak bisa ikut, cancel. Dan juga saya rencana untuk ke Bali, tapi lagi nggak bisa karena COVID. Saya sedih sekali karena tanpa ke Bali, saya mau pulang. Saya sedih. Mungkin akan masa depan akan lagi ke Bali. Harus. Ya. Jadi kamu belum pernah ke Bali? Ya, belum. Oh, kamu belum. Karena itu saya sedih. Ya, kalau belum ke Bali, nggak bisa bilang, oh saya sudah ke Indonesia. Ya. Karena Bali itu terkenal lebih Indonesia kan? Iya, betul. Iya. Terus, bagaimana kamu bisa menggambarkan Indonesia dalam 4 words? How can you describe Indonesia in 4 words? Menggambarkan Indonesia panas, indah, orangnya ramah, ya, ramah, iya. Ramah is crowded. Makanannya pedas, manis. 5. Iya. Wow, saya suka itu deskripsinya. Iya. It's on point. Iya. Oke, apa yang kamu bisa rekomendasikan orang-orang yang mau kunjung negara kamu? Ya, kalau setahu saya orang Indonesia, beberapa orang Indonesia belum tahu tentang Afrika. Ada orang pikir Afrika itu satu negara, satu bahasa. Tapi ternyata Afrika itu danau. Ada beberapa suku, beberapa negara, beberapa kultur, kan? Ya, beberapa kebedaan. Benua ya? Iya. Dan kalau saya ada Ethiopia itu heritage UNESCO, World Heritage. Ada beberapa yang itu simbolnya ancient civilization architecture. Oke. Khususnya di Ethiopia what was North? North is Utara. Dan juga ada active volcanoes dan api. Oh ya? Api blue fire. Blue fire seperti di Ijen. Ya, di Ijen. Tapi di dunia itu api itu api biru ya? Ya, api biru. Itu saya dengar itu di dunia hanya di Ethiopia dan di Indonesia. Oh, di Ethiopia dan Indonesia. Iya, tapi yang di Ethiopia itu bisa lihat banyak sekali. Ketika bubble ya, kamu bisa lihat. Oke. Dan itu di Ethiopia Timur. Dan itu panas di dunia tempatnya. Mungkin hail on the planet, on the earth. Hail? Ya, karena aktif vulkanonya aktif. Dan juga potasium yang yellow, kuning, ada beberapa colornya bagus sekali, colorful. Tapi ada beberapa warnanya warna-warni tempatnya. Wow. Dan juga ya ada hewan, ada gunung. Kalau mau naik gunung banyak sekali. Dan ada airnya segar. Dan ada beberapa sungai, ada lake? Danau. Ya, danau, beberapa danau. Dan Ethiopia juga dan sungai yang paling panjang di dunia. Panjang. Ya. Namanya? Serat Nil. Nile River. Ya, Sungai Nil. Kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya Nile River. Tapi di dalam bahasa saya we call it Black Nile.
Black now. Kenapa black now? Karena kita Black Nation kan. Kalau Barat bahasa Inggrisnya Blue Nile, nggak tahu kenapa maunya ganti di bahasa Inggris. Iya. Kalau di bahasa Ethiopia Black Abai. Abai. Black Abai atau Tukur Abai. Tukur itu hitam. Itu. Oh. Okay. Abai itu artinya apa? Source. Sauce. Black source. Black sauce. Ya. Ya, Artinya yang sangat menarik dengan bahasa kamu, bahasa Ethiopia, dia punya huruf sendiri juga. Oh ya, saya lupa. Ya, ini kemarin apa tahun baru Ethiopia. Karena kami 7 tahun di belakang. Yeah. Ada kalender sendiri, nomor juga sendiri, huruf juga sendiri. Dan itu jam dinding 12 di bawah dan 6 di atas. Karena kami mulai dari jam 7. Mulainya 1, 2, 3 di jam 12 lagi 7 setelah jam 12. Oh ya? Iya, seperti itu. Malamnya mulai pada jam 6, secara Ethiopia jam 12. Wow, pasti kalian ribet ya? Iya. Ada juga Ethiopian way of mathematics equation. Ya, ada juga ya. Kalau kamu bisa? Kalau saya, karena saya ilmiahnya enggak. Ya, enggak itu matematika. Kalau orang engineer. Mereka bisa kalkulasi yang metodenya itu enggak sulit sepertinya equations, tapi ini caranya what's that it's not really easy. Any last words that you want to share tentang Ethiopia? Ya, ayo berkunjung berkunjungi Ethiopia dan Afrika. Afrika itu enggak secara kalian lihat di media. Afrika itu indah, orangnya baik-baik, hati baik. Kalau mau berkunjungi, ayo mari. Saya juga di sana ada beberapa tempat yang indah, cowoknya indah, cantik sekali. Wow. Iya. Cowoknya juga perempuan. Ya. Dari Ethiopia sangat cantik. Ini betul. Ini. Ya, cowoknya juga ganteng kayak dia. Tidak tahu tentang cowok karena saya tidak melihat cowok. Tapi ada kan di ITS yang bagaimana yang nggak ada. Kamu sudah bertemu dua orang kan? Sudah. Iya. Tapi tidak tahu mungkin mereka ganteng atau tidak. Karena mereka cowok, saya cowok. Nggak tahu kan? Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. I wish you all the best. Kapan mau pulang? Saya mau pulang ke Jakarta hari Selasa. Selasa? Iya. Wow. Ya. Jadi dari Selasa langsung ke Ethiopia? Bukan, saya harus menjelaskan legalisasi. Oke. Setelah itu baru pulang. Wow. Ya. Mungkin 2 minggu di Jakarta. Oh, lama sekali. Iya, karena pandemi. Nggak ada pilihan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wish you success and congratulations for completing your studies in Indonesia. Thank you so much. Ya, kalian terima kasih telah nonton video saya. Jangan lupa subscribe. Catch me on my next video. It's your boy Pizza Zambia. Peace out.